Shalom Bapak Ibu sekalian, Sobat Ewisdom. Senang sekali boleh kita berjumpa lagi nanti pada tanggal 30 Januari 2022 adalah minggu yang terakhir kita mendengarkan khotbah hari Minggu. Dan Bapak Ibu, kita sedang masuki tahun 2022 dan sepanjang tahun ini kita melihat perbuatan tangan Tuhan yang akan memberkati umatnya, memberikan segala pembekalan kepada kita supaya kita kuat memasuki tahun yang penuh dengan anugerah Tuhan ini. Tanggal 30 Januari pagi-pagi jam 6 akan tayang, Anda bisa dengarkan setelah itu juga. Bagaimana kita belajar soal hati Tuhan, respon kepada berkat Tuhan, dan bagaimana kita bisa melihat orang-orang yang Tuhan berkati, yang melekat sama Tuhan, ada ciri dalam kehidupannya. Saya berdoa bersama dengan keluarga, Bapak Ibu juga bisa beribadah. Dan biarlah terus firman Tuhan boleh masuk dalam kehidupan kita, supaya kita bukan cuma menjadi pendengar, tapi juga pelaku firman Tuhan, karena Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan kita. Sampai ketemu tanggal 30 Januari 2022. Tangan Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Shalom. Apakah Nikolaus ini yang ada di kitab Wahyu, Pak, yang Tuhan benci itu? Kemungkinan. Jadi jangan pikir bahwa kalau sudah 7 orang dipilih semuanya pasti baik-baik. Ada aja pasti masalah, gitu ya. Kita nggak pernah tahu, karena nama Nikolaus juga nama yang banyak hari itu. Tapi kalau dia dikatakan sebagai seorang penganut agama Yahudi Antioquia, kelihatannya benar tuh orangnya itu. Kelihatannya benar Bapak Ibu ya, yang ada di kitab Wahyu, ajaran Nikolaus itu. Oke, itu adalah ajaran bagaimana untuk kembali kepada Torah yang man-made law. Bukan Torah yang asli, Torah man-made law gitu ya. Ada Torah asli, ada Torah KW. Jadi kalau orang seringkali punya salah paham terhadap Torah tuh nggak bener, Pak. Itu membawa kepada dosa. Tolong dilihat konsep Torahnya itu. Torah adalah yang tafsir dari para rabi atau para imam kepala hari itu, yang notabene adalah MML, man-made law. Teruskan. Nah, jadi rasul-rasul diangkat. Itulah Filipus. Kita lihat kembali pada Kisah Rasul ke-21. Filipus itu tinggal di rumah dan Paulus nginep. Ingat ya, waktu Paulus itu ada sebagai saksi pembunuhan Stefanus. Stefanus itu teman baiknya Filipus. Tapi hari ini Paulus nginep di rumahnya Filipus. Itu berarti mereka sekarang sudah berbaikan dan menerima sebagai seorang saudara di sana. Bagaimana mungkin pembunuhnya Stefanus yang bersaksi untuk pembunuhan itu diterima oleh Filipus? Berarti Filipus ini adalah seorang yang mudah mengampuni. Dia sudah tahu bahwa dulu perbuatan Paulus itu bukan atas pemahaman. Dia tidak tahu apa-apa. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Persis, ini orang betul-betul orang baik sekali Bapak Ibu. Teruskan. Filipus punya 4 anak gadis yang punya karunia bernubuat. Wah, makanya kalau bapaknya takut Tuhan, anaknya semuanya nabiah, punya karunia bernubuat. Oh mohon maaf, ini bukan seorang nabiah, ini cuma punya karunia bernubuat. Dan zaman itu jarang Bapak Ibu. Oke. 4 anaknya saya nggak tahu. Anda punya anak perempuan 4, apakah semuanya suka nge-mall belanja dan ngabisin duit? Nah, ini hati-hati. Atau sama orang tua tidak sopan? Nah, ini Filipus melayani Tuhan. Apa yang terjadi? 4 anak perempuannya semua punya karunia bernubuat. Kelihatan banget bahwa ini orang dedikasi hidupnya kemana, jelas sekali Bapak Ibu. Yang unik adalah setelah berapa hari tinggal di situ, ya nggak perlu buru-buru karena kecepatan datangnya. Dari Judea itulah ini tempat Yerusalem itu. Ada nabi bernama Agabus. Datang dari Judea. Ini punya karunia nubuatan. Ini adalah seorang nabi. Dan dia berkata kepada kami, dia ambil ikat pinggangnya Paulus. Sambil ikat kaki dan tangannya, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Roh Kudus berkata,
berkata. Bapak Ibu, kasih tanda ini luar biasa. Ini bisikan roh, ini Roh Kudus berkata. Orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang Yahudi di Yerusalem, diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Ya otomatis semua yang mendengar begini kan sudah 2 kali, ini sama ini. Mereka minta supaya Paulus cancel, jangan ke Yerusalem. Dan minta dengan sangat, tapi Paulus menjawab, kamu nangis dengan jalan demikian, ayat 13, mau hancurkan hatiku? Aku rela bukan cuma diikat, mati di Yerusalem, rela dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia tidak mau terima nasihat kami dan mereka semuanya menyerah. Saya mau tanya, pernah ketemu sama orang yang menantang nubuatan? Yang suka nabrak nubuatan? Perkenalkan hari ini, namanya Paulus dari suku Benjamin. Bapak Ibu, ini bisikan roh dan Roh Kudus berkata loh, bahwa orang yang punya ini pasti akan masuk penjara dan disiksa habis-habisan. Pertanyaannya, kenapa Tuhan kirim Agabus? Padahal di rumah itu ada yang namanya adalah Filipus. Ada yang namanya 4 anak darah. Kenapa harus pakai nama Agabus datang nabi dari Judea jauh-jauh? Jawabannya adalah supaya lebih marem dan mantep. Filipus sudah agak tua hari itu. Sudah tua. Karena ini kan setara Stefanus. Waktu Stefanus meninggal saja, itu Paulus masih sangat muda sekali. Nah, Filipus sudah agak tua hari itu. Saudara Tuhan, kenapa tidak bicara lewat Filipus? Ini kan 1 dari 7 orang dipilih loh. Menjadi PLH, pelaksana harian. PLT, pelaksana tugas daripada rasul-rasul. Ini bukan pendeta biasa Bapak Ibu, ini pelaksana tugas rasul-rasul. Itu Filipus termasuk di sana. Dia punya karunia selangit Bapak Ibu. Tapi kenapa Tuhan gak pakai beliau? Tuhan datangkan seorang nabi, khusus nabi. Kalau ini kan penginjil ya Bapak Ibu ya. Penginjil, kalau Anda baca tadi dikatakan masuk ke rumah Filipus pemberita Injil. Pemberita Injil. Nah ini jelas, ini namanya adalah penginjil. Bisa melihat yang namanya setiap orang dipakai Tuhan berdasarkan panggilan masing-masing. Filipus bisa bernubuat nggak? Pasti bisa lah. Anaknya juga bisa. Tapi kenapa untuk urusan begini khusus harus panggil seorang nabi? Kelihatan sekali Bapak Ibu, zaman dulu pada waktu abad pertama itu ada pembagian tugas yang tidak saling makan. Kalau panggilannya adalah penginjil, dia menginjil. Kalau panggilan karunia bernubuat, dia bernubuat. Tapi yang datang kali ini adalah seorang nabi. Nabi ini bernama Agabus. Dan ini bukan nama kecil Bapak Ibu, ini bukan nama remeh. Kalau Bapak Ibu mau melihat siapa Nabi Agabus, kiprah yang luar biasa, kita buka Kisah Rasul 11. Masih ingat ya kisah dari 2 seri yang lalu? Paulus setelah dia mendapat perjumpaan di Damsyik dengan sinar yang menyilaukan matanya, membuat buta dari Tuhan Yesus. Kemudian dia ketemu Ananias, dia pulih. Setelah pulih dia kemudian sempat pergi untuk berdiam, mengisi pembekalan rohani hidupnya. Kemudian dia menginjil di Yerusalem. Dan orang-orang bingung sama dia. Setelah menginjil ketahuan dan mau dibunuh. Waktu setelah mau dibunuh, dia kemudian pergi keluar dari Yerusalem, pergi ke Tarsus kembali. Dia tidak diceritakan dalam kisah 10 karena hari itu kisah pindah kepada Petrus. Kelihatan bahwa Lukas tidak ikut Paulus pergi ke Tarsus. Dia kemudian ikut Petrus melayani di Yerusalem hari itu. Nah, setelah masuk kisah Rasul 11 dikatakan ayat 22. Kisah 11 ayat 22. Maka sampailah kabar tentang mereka kepada jemaat Yerusalem, lalu jemaat mengutus Barnabas dari Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah seorang yang baik,
penuh Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi syarat orang bisa dibawa kepada Tuhan itu adalah yang pertama, bukan dia penuh iman. Orangnya keren Pak, dia bisa melayani karena dia penuh iman, kuasa. Bukan karena dia penuh Roh Kudus. Saya sampai kaget sekali waktu baca. Tetapi yang pertama karena Barnabas adalah orang baik. Yang pertama baik dulu Bapak Ibu, kedua penuh Roh Kudus, ketiga penuh iman. Saya waktu membaca ini kok sepertinya ada yang berbeda ya. Saya tahu tiga ini kesetaraan Bapak Ibu, kesetaraan. Tapi entah kenapa kok Alkitab memilih tulisan pertama adalah baik. Saya percaya Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang baik. Amin. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk cari Saulus. Kenapa? Hari itu Saulus sudah pulang ke Tarsus karena mau dibunuh kan waktu itu. Dan setelah bertemu dengan dia bawa ke Antioquia. Antioquia itu adalah tempat tinggalnya Barnabas. Dia ambil ke Antioquia dan tinggal bersama-sama dengan jemaat setahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Anda lihat dampak pertama yang terjadi adalah di Antioquia untuk pertama kali sebutan Kristen muncul. Di mana Antioquia tempat kediaman Barnabas yang mengajak partnership. Nah, ini ada sebuah partnership, perikatan, partner baiknya bernama Saulus. Yang menarik adalah, kita akan belajar Nabi Agabus. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Di Antioquia begitu banyak kemajuan Kristen, datanglah beberapa nabi. Jadi kalau kita mendengar dia bernubuat kepada Paulus di rumahnya Filipus, ada 4 anak darah. Ini bukan nabi sembarangan, ini nabi senior. Dan hari itu Agabus mungkin masih sedikit muda. Karena jarak antara Kisah Rasul yang 11 dan kemudian Kisah Rasul 21 ada 10 pasal itu bicara mengenai bisa belasan tahun, mungkin 20 tahunan Bapak Ibu. Seorang dari nabi-nabi yang datang dari Yerusalem ke Antioquia, kota Kristen itu, bernama Agabus. Jadi dia adalah satu dari nabi-nabi Yerusalem. Ini orang ternama sekali ini. Bangkit dan oleh kuasa roh, ia mengatakan bahwa seluruh dunia, seluruh kerajaan Romawi akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Berarti akan ada paceklik krisis ekonomi, kelaparan atas seluruh dunia. Dan ini dinubuatkan oleh Nabi Agabus. Nabi yang bernubuat levelnya bukan lokal, bukan levelnya adalah sedikit tempat-tempat kecil atau satu bangsa. Dia tipikal nabi yang worldwide. Nabi yang jangkauan pelayanannya adalah dunia. Jadi bukan sekedar lokal atau wilayah, bukan, dunia. Hal itu terjadi juga pada zaman Kaisar Claudius Caesar. Saudara Tuhan, kisah ini betul-betul adalah disampaikan membuat kaliber nama Agabus itu muncul. Yang unik adalah diperlukan sekaliber Agabus untuk tanda kutip menahan Paulus. Anda bisa lihat bagaimana sorga penuh kasih sama Paulus. Yang saya pernah cerita di awal-awal bahkan nggak tahan lah. Karena Paulus itu bahkan bersedia untuk diapakan pun demi untuk kerajaan sorga. Dan yang terjadi adalah murid-murid memutuskan, ini murid-murid yang Kristen yang sudah kenal Tuhan, memutuskan berdasar nubuatan dari Agabus yang diterima sebagai sebuah kebenaran, nabi kaliber dunia dikatakan di sana, memutuskan mengumpulkan suatu sumbangan sesuai kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Judea. Judea, daerah Yerusalem hari itu pusat dari kekristenan pertama. Pusat dari kekristenan abad pertama yang ada pada zaman Tuhan Yesus naik ke sorga itu adalah di Yerusalem. Pusatnya di sana, jadi dikirim ke sana. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Jadi mereka kirimkan semuanya, mereka lakukan ini dan mereka percayakan ini kepada Barnabas dan Saulus. Anda bisa lihat bahwa ujian-ujian dalam kehidupan Saulus yang jadi Paulus ini luar biasa. Pertama dia mau dibunuh, dia kemudian dibawa lari pergi ke
Tarsus. Dia dengan sabar menunggu sampai Tuhan menggerakkan Barnabas dan rasul-rasul untuk menjemput dia kembali. Artinya ada waktu yang perlu untuk dia berdiam. Anda bisa bayangkan dia sudah menginjil dengan berani, dia masuk dari jajaran orang terkenal di antara para murid, dan hari itu dia harus, tanda kutip, harus berdiam sebentar, berpuasa sebentar, mengambil sabat yang cukup lama, dan dia terima dengan hati terbuka. Sampai dijemput, hari itulah dimulai sebuah pelayanan besar. Dia masuk ke kota Antioquia. Anda bisa bayangkan, terjadilah sebuah sebutan Kristen di Antioquia, dan ada pesan dari Nabi Agabus. Anda bisa lihat ya Bapak Ibu, betapa kalibernya Nabi ini. Nabi sekaliber ini diutus menurut firman Tuhan 2 kali. Yang pertama, bernubuat mengenai bahaya yang mengancam dunia. Yang kedua, dikirim khusus kepada seorang pelayan bernama Paulus untuk menghentikan niat hatinya untuk berangkat ke Yerusalem. Bapak Ibu, tapi kalau kita membaca kisah ini, karena kita nggak habis pikir Bapak Ibu, murid-murid yang ada pada hari itu di Antioquia saja, itu menerima ucapan dari Agabus sebagai sebuah respon. Kan disampaikan akan ada kelaparan. Keputusannya itu bukan saja untuk menimbun makanan. Yang menarik adalah waktu dikabarkan akan terjadi sebuah kelaparan besar, justru yang mereka lakukan adalah memberi bantuan kepada tempat lain. Saya sangat yakin sekali Bapak Ibu, kalau ada sebuah pesan nubuatan akan terjadi kelaparan atau krisis ekonomi, nomor satu kita akan secara logika mengumpulkan bahan makanan atau kekayaan menumpuk untuk kita masing-masing, supaya bisa bertahan hidup. Ini hikmat pasti, iya. Tapi kisah Rasul menurut saya berbeda. Mereka menanggapinya dengan melakukan tindakan yang tanda kutip saya pikir kurang masuk akal logika. Mereka mengambil kesempatan untuk menabur. Nah, menabur Bapak Ibu, mengirim kepada para penatua dengan perantaran Barnabas dan Saulus. Kelihatan sekali Barnabas dan Saulus adalah orang yang telah melewati ujian keuangan. Dalam masa kelaparan besar, di mana bakal ada kelaparan, dia bakalan pegang kas untuk dikirim dari Antioquia ke Yerusalem. Itu kalau nggak lewat yang namanya tes keuangan, itu uang bisa nyampenya setengah atau tidak nyampe sama sekali Bapak Ibu. Kelihatan bahwa pendidikan atas kehidupan mereka tuh luar biasa. Dan Agabus ini bukan nabi sembarangan. Ucapan dia akan direspon positif. Ucapan dia direspon sebagai sebuah nubuat yang benar. Memang tidak ada arahan apa yang dia harus buat. Tapi Paulus memutuskan saat itu untuk dia menolak itu. Bapak Ibu, Anda bisa bedakan bahwa perintah sorgawi dengan sebuah deskripsi sorgawi, yang saya sering sebut dengan kata-kata preskripsi dan deskripsi, itulah Nabi Agabus. Dan khusus pada saat Paulus menginap di rumah Filipus, Tuhan tidak gunakan 4 anak darah yang bisa bernubuat. Mungkin kalau anak darah bernubuat dengan cepat saja akan ditolak. Kenapa? Senioritasnya kalah dengan Paulus. Tapi kalau Agabus Bapak Ibu, usianya pun jauh lebih tua daripada Paulus. Dia menyampaikan pesan ini. Apa yang terjadi? Saya gak bisa melihat bagaimana pemikiran Paulus. Dia menolak sebuah nubuatan dengan pola yang lebih berani lagi. Ini kan seakan-akan seperti ini Bapak Ibu. Kekuatan kamu tuh 7. Kamu jangan ngambil 10. Nanti kamu berbahaya dalam hidup kamu. Paulus berkata, 10? Saya mau 12 habis ini. Entah kenapa perjumpaan dengan Tuhan mengubah seluruh pola pikir, pola kehidupannya, mengubah semua, bahkan sel dalam tubuhnya. Saya mau katakan, Bapak Ibu, Agabus bukan nabi biasa. Seluruh murid hari itu menghormati dia sebagai seorang nabi Tuhan. Dan zaman itu ada kelompok, ini katakan ada beberapa orang nabi, berarti sudah ada kelompok-kelompok
Barnabas sebagai kelompok peletak dasar penatua-penatua. Dia seorang penginjil yang ada di sana. Agabus adalah seorang nabi. Kita tahu Filipus juga seorang penginjil, tapi anaknya adalah seorang nabiah. Nabiah ada 4 di sana. Saya melihat ada pembagian yang begitu unik. Paulus dengan berani mengambil sebuah tindakan. Jadi Agabus ini adalah dari grupnya nabi. Kelihatan ya bahwa Filipus tidak mengambil bagiannya Agabus. Agabus pun tidak mengambil bagiannya orang lain. Ini penugasan Tuhan semuanya. Dan Roh Kudus yang berkata, baru kali ini saya membaca Bapak Ibu yang ada di Alkitab, ternyata Paulus menolak yang namanya bisikan roh dan menolak perkataan Roh Kudus. Mau bilang apa Bapak Ibu? Tapi ini harus bilang, kenapa Paulus berani untuk menolak ini dan mengatakan bahwa aku lebih percaya pernyataan roh dalam hidupku supaya kemanapun aku pergi ada penjara dan siksa. Ternyata levelnya ini adalah info, bukan perintah sorga. Anda coba baca. Ada perintah sorga di sana? Tidak ada. Yang disampaikan di level ini dan ini adalah deskripsi, bukan sebuah preskripsi. Nah ini deskripsi kan dikatakan kamu akan mengalami begini-begini, bukan preskripsi. Preskripsi itu adalah perintah, bukan. Bentuknya deskripsi. Makanya Bapak Ibu, Anda hari ini yang mungkin belajar mendengar suara Tuhan, peka sama Tuhan, intim sama Tuhan, tolong yang ini diperhatikan. Nah kadang-kadang kita selonong boy. Artinya apa? Ya pokoknya Tuhan bicara begini, dan kalau nggak diikuti ngambek, ya toh. Berasa nggak Bapak Ibu? Tuhan bicara begini, begini, begini. Waktu diterapkan di lapangan kok beda semua ya? Kok sepertinya ini ada yang salah ya? Padahal orangnya orang baik. Salah di mana ya? Ya ini hal ini yang jarang diperhatikan oleh orang-orang yang ada dalam dunia profetik. Bisa gitu ya Bapak Ibu ya? Jadi itu yang jarang diucapkan, jarang disampaikan. Gitu. Ini harus diperhatikan karena ada perbedaan loh antara deskripsi sama preskripsi. Kalau yang ini, yang preskripsi, Anda wajib kudu ikuti. Kalau enggak repot itu. Tapi kalau yang ini, itu adalah informasi yang Anda bisa negosiasi. Seringkali Tuhan bicara deskripsi, tapi kalau kita ngomong sama orang, kita berlaku seolah-olah itu adalah preskripsi. Seperti apa? Ya seperti yang ini. Makanya yang bicara itu bukan cuma jemaat, termasuk timnya Paulus, termasuk siapa? Termasuk Lukas yang menulis kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul yang nulis adalah Lukas. Nah, Lukas ini juga termasuk orang yang mengatakan supaya Paulus jangan ke Yerusalem, nanti mati. Paulus berkata, siksa, penjara, mati juga rela. Dan akhirnya Paulus pergi ke Yerusalem. Sampai sini bisa ya Bapak Ibu? Saya hapuskan dulu semuanya, kemudian kita lanjutkan dengan yang putih ini. Jadi sampai di Yerusalem, nah ini yang menarik adalah dia berkata setelah berapa hari lama di Kaisarea, ia berkemas ke Yerusalem. Dan tentu saja ini belum sampai perayaan Pentakost. Dari sini kita bisa melihat Paulus itu pergi, itu pasti antara roti tak beragi sama Pentakost. Kan gitu tadi Bapak Ibu ceritanya ya. Dia pergi di sana selama sekitar mungkin 1 bulan. Sebulan lebih. Karena kalau Anda melihat dari cerita roti tak beragi sampai Safot itu jaraknya sekitar 1,5 bulan lah. Kalau dihitung-hitung kira-kira begitu. Sampailah ke Yerusalem dan bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea.
dan membawa kami ke rumah seorang bernama Manason. Ia dari Siprus dan telah lama jadi murid, kami numpang di rumahnya. Lalu tiba di Yerusalem, semua menyambut kami dengan sukacita. Dan kemudian esok harinya pergilah Paulus bersama dengan kami mengunjungi siapa? Yakobus. Ada siapa di Yerusalem? Ada Yakobus. Kok cuma Yakobus, Pak? Semua penatua telah hadir di situ. Paulus kasih salam kepada mereka dan ceritakan terperinci semuanya, segala macam, dan luar biasa. Bapak Ibu, ini yang menarik. Siapa Yakobus ini? Ini adalah adik tiri dari Tuhan Yesus, anak dari Maria dan Joseph. Kalau Tuhan kan adalah anak dari Maria, tapi Joseph adalah sebenarnya bukan ayah kandung ya. Yakobus ini yang menulis kitab Yakobus. Ini Yakobus bukan Yakobus saudaranya Yohanes Rasul, karena saudara Yohanes Rasul itu sudah dipenggal oleh Herodes. Yakobus ini saudara tiri Tuhan Yesus, kelak akan menjadi episkopos. Jadi menjadi orang penting, soko guru yang ada di Yerusalem. Pertanyaannya, Petrus di mana? Yohanes di mana? Rasul-rasul Andreas, Simon, orang Zelot, Thomas, Nathanael, di mana semuanya? Itu. Jadi kalau kita melihat ini, Petrus telah menjadi bishop di Rome. Yohanes kelihatannya bishop untuk daerah ke Turki sana. Ya, Bapak Ibu, ada yang ke Alexandria, dan Yakobus ini ada di Yerusalem. Jadi pada hari itu sudah mulai tekanan-tekanan dan mereka sudah mulai pindah pergi ke banyak tempat, Bapak Ibu. Sudah mulai tersebar. Kita tahu Thomas kemudian pergi ke Asia, terus ke Asia Timur sampai di India. Tidak menjadi bishop kelihatannya, tapi dia menjadi tokoh penting di sana. Nah, Bapak Ibu, ini yang menarik. Waktu sampai di sana, akhirnya diputuskan ada desas-desus bahwa yang namanya Paulus itu melanggar Taurat. Jadi sebetulnya penganiayaan di Yerusalem terhadap Paulus dimulai dengan namanya adalah desas-desus terkait dengan Torah. Mengatakan bahwa Paulus yang secara pribadi itu sebetulnya ngikuti Torah, dianggap melanggar Torah. Kan aneh sekali ya. Percaya kepada Torah, bahkan dia pergi untuk Pentakosta ada di Yerusalem, tapi masih ada desas-desus mengatakan bahwa Paulus itu mengajar supaya orang Yahudi itu untuk melepaskan hukum Musa. Saya sudah bilang, Bapak Ibu, kita harus mengikuti pengajaran sebelumnya, mengkaitkan Torah, ya kan, dimaksud dengan Torah adalah pendapat-pendapat dari para rabi-rabi imam kepala yang notabene sebetulnya sudah Torah plus gitu. Jadi Yakobus berkata, untuk membuktikan bahwa desas-desus rumor itu adalah salah, ayo kamu sekarang bawa saja rekan-rekan kamu, kemudian kamu pergi ke bait suci melakukan pentahiran. Dan ayat 25 mengenai bangsa-bangsa lain yang telah jadi percaya, kami tuliskan keputusan-keputusan kami di konsili pertama Yerusalem. Mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan pada berhala, dari darah, daging binatang mati cekik, dan dari percabulan. Dan esok harinya Paulus bawa orang-orang bersama dengan mereka masuk bait Allah untuk pentahiran. Ini akan mencukur rambut sebetulnya ya, mencukur rambutnya, bahwa itu adalah gaya yang dipakai sebagai hukum Musa. Dan Paulus taat saja kepada pendapat Yakobus. Kenapa? Karena buat Paulus itu sebetulnya sudah bukan hal yang krusial, karena dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Jadi selebihnya adalah sebuah kebiasaan yang akan dibuat untuk kepentingan orang-orang yang memerlukan ini. Dan orang yang ikut dengan mereka itu adalah ada orang yang bukan dari orang Yahudi. Ingat Bapak Ibu, kalau orang non-Yahudi masuk ke bait suci itu adalah sebuah hal yang haram. Apalagi orang-orang
namanya orang kafir, orang Yunani. Nah, Paulus dituduh, dia nggak lakukan Bapak Ibu, dia dituduh. Jadi semuanya start dengan tuduhan. Bahwa dia membawa orang fasik yang notabene pelanggar hukum Torah masuk ke bait suci, ke tempel. Ributlah di sana, Paulus yang kena. Nah, inilah cerita dimulai. Paulus menerima penjara dan siksa di Yerusalem. Dia menantang, mengatakan, aku nggak mau loh. Tetap harus ke Yerusalem, nggak mau stay, nggak mau tinggal di Tirus, di Kaisarea. Dia nggak mau tetap tinggal di Miletus, dia tetap berjalan. Sampai sini bisa ya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat cerita ini, akhirnya dia masuk penjara. Dan itu penjaranya sampai dia akhirnya kena di markas, dia bicara pada orang Yahudi. Dan dia sudah bilang bahwa aku sebenarnya kesini nggak pernah ada masalah, tapi entah kenapa kalian itu semuanya menganggap bahwa dia adalah pelanggar hukum Torah. Setelah peristiwa ini berakhir, saya hapus dulu Bapak Ibu, Paulus akhirnya ditangkap, masuk ke dalam markas polisi, tentara lah zaman itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia mulai disesah. Lolos nggak? Lolos, karena dia mengatakan KTP-ku adalah Rom. Ingat, hukum Rom mengatakan tidak boleh mengadili orang atau menghukum tanpa sebuah pengadilan yang jelas. Kalau berani melakukan, yang melakukan penghukuman akan kena hukuman berat. Dan yang terjadi adalah dia mengaku sebagai warga negara Rom. Akibatnya apa Bapak Ibu? Waktu dia mengaku seperti ini, prajurit yang mau sesah dia cancel. Bahkan centurionnya, pemimpin pasukannya juga nggak berani. Dia dilepas. Jadi setelah dilepas, dia dibawa ke depan mahkamah agama. Wah. Sama Rom dia lepas. Kenapa? Karena dia punya hikmat bagaimana cara melepasnya. Kedua, dibawa ke depan mahkamah agama. Dan di sana ada imam besar Ananias. Gitu. Kita pernah bahas ya Bapak Ibu, dari keluarga Ananias ini imam besarnya siapa lagi? Ada yang Kayafas, dan ini sudah sampai ke Ananias. Jadi Ananias yang ini adalah Ananias ben Ananias, Hanan ben Hanan yang ini nih sudah. Ini bukan yang bapaknya Bapak Ibu ya. Kan ingat mengenai, saya pernah bahas mengenai Abraham, orang kaya sama Lazarus. Orang kaya itu adalah Kayafas, itu ya. Di situ. Itu jadi itu cerita mengenai di Lukas. Nah, Ananias yang ada hari ini imam besar itu, Ananias adalah anak termuda dari imam besar Ananias. Namanya sama Bapak Ibu. Zaman dulu biasa bapak sama anak sama kakek sama, namanya biasa sama. Bahkan Maria ibu Tuhan Yesus itu, Maria itu punya saudara yang namanya juga Maria yang menikah sama Kleopas. Jadi kakak adik namanya Maria. Perginya bersama dengan Maria juga yang dari Magda. Namanya Maria juga. Jadi 3 orang berangkat perempuan namanya Maria semua. Bapak Ibu jangan kaget dengan kisah seperti itu. Nah, lalu Paulus di sana itu sebetulnya mau dihakimi oleh mahkamah agama yang terdiri dari orang Farisi dan orang Saduki. Paulus tahu persis karena dia orang Farisi, dia meyakini kebangkitan, dia meyakini malaikat. Saduki menolak dua-duanya. Ini Zadok ya Bapak Ibu ya. Ini dua kelompok ini bersaing ketat untuk duduk dalam mahkamah agama. Dan mereka masalah partai lah Bapak Ibu. Ini adalah masyab Farisi sama Saduki. Mereka berbagi menjadi konstituen pemegang suara antara mahkamah agama Sanhedrin hari itu. Dan akhirnya sampai sana dia hampir mati, tapi dia bisa lolos karena hikmat juga. Setelah mau lolos ini, yang terjadi adalah saya masuk ke kisah
23 ayat yang ke-11. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, sebagaimana engkau telah berani bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Rom. Nah, ini baru konsepnya adalah perintah. Ini yang namanya preskripsi. Bapak Ibu, ini bentuknya adalah preskripsi, perintah. Kalau yang ini masih deskripsi. Paulus akhirnya berhasil mengambil yang ini, sehingga Tuhan berikan tugas untuk yang ini, karena dia bulldozer yang tak dapat dihentikan. Sampai sini Bapak Ibu bisa menangkap sesuatu. Alkitab mencatat, tercatat di Alkitab bahwa Tuhan itu sebetulnya melihat Paulus ini, aduh udah kasihan sekali, badannya sudah lemah, sering mendapatkan lapar, gak makan, terkatung-katung, mau dibunuh, digebukin, sakit, penyakit. Harusnya tugas dia sudah selesai. Sorga tanda kutip sampai tidak tega loh. Dan melalui bisikan roh dan pesan dari Roh Kudus, sudah cukup saja, sudah cukup. Kadang-kadang Bapak Ibu ya, kalau kita sayang sama seseorang ya, kita itu kadang-kadang membatasi loh, melarang loh. Aduh, kamu udah capek dari pagi, udahlah gak usah nganter saya lagi deh. Sering gitu gak Bapak Ibu ya? Kita karena sayang sama orang itu, kita karena kasihan sama orang itu, karena sayang melihat orang itu begitu dedicate sama kita, kita ingin udah cukup, sampai sini sudah cukup. Sebetulnya kalau Paulus tidak mau ke Yerusalem, sampai di sini saja sebetulnya udah, itu upahnya juga sudah besar sekali Bapak Ibu. Saya melihat baru kali ini saya baca, ada orang yang dengan pesan Roh Kudus saja dia terobos loh Bapak Ibu. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.